Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Aulia Ramadina dari kelas 5A Pendidikan Multimedia akan mempresentasikan proposal yang telah saya buat. Judul penelitian proposal ini yaitu pengembangan teknologi augmented reality sederhana sebagai suplemen bahan ajar pada mata pelajaran biologi di SMA Negeri 2 Tasikmalaya. Berikut ini adalah abstrak pada proposal penelitian ini, yaitu teknologi masa kini terus berkembang pesat dan menyeluruh. Kemajuan teknologi dapat diterapkan dan dimanfaatkan sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Media pembelajaran ini berbasis augmented reality yang dapat diakses melalui smartphone. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan media pembelajaran interaktif augmented reality terhadap peningkatan kualitas belajar siswa dan mengetahui respon dari siswa terkait penggunaan teknologi augmented reality sebagai suplemen tambahan bahan ajar biologi. Alasan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk melengkapi media bahan ajar biologi karena banyaknya materi yang perlu divisualisasikan dalam mata pelajaran biologi ini. Penelitian ini menggunakan metode Quantitative Research and Development atau R&D. Selanjutnya ada bab 1 yaitu pendahuluan, ada latar belakang di sini yaitu teknologi dapat diterapkan dan dimanfaatkan sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pelajaran. Nah, menurut Umar Hamalik dalam Kumilaila, media dapat membantu meningkatkan efektivitas komunikasi antara guru dengan peserta didik. Biologi merupakan salah satu mata pelajaran yang ada di tingkat sekolah menengah atas atau SMA. Berdasarkan pengalaman penulis pada saat duduk di bangku SMA tahun 2019, mata pelajaran biologi ini cenderung kompleks. Nah, berkembangnya teknologi melahirkan teknologi AR atau augmented reality. Kemudian ada rumusan masalah dalam proposal penelitian ini, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh media pembelajaran interaktif augmented reality terhadap peningkatan kualitas belajar. Yang kedua, apakah penggunaan media augmented reality termasuk efektif dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, apakah suplemen tambahan biologi berbasis augmented reality dapat meningkatkan daya tarik belajar bagi peserta didik. Adapun tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, mengetahui pengaruh penggunaan media pembelajaran interaktif augmented reality terhadap peningkatan kualitas belajar siswa. Dan yang kedua yaitu mengetahui respon dari siswa terkait penggunaan teknologi augmented reality sebagai suplemen tambahan bahan ajar biologi. Selanjutnya ada manfaat penelitian ini. Yang pertama yaitu siswa dapat mendapatkan aplikasi yang dapat diakses melalui Android dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas belajar siswa. Yang kedua, siswa diharapkan adanya peningkatan kemampuan pemahaman materi mata pelajaran biologi. Yang ketiga yaitu adanya media pembelajaran yang membantu menyempurnakan proses pembelajaran bagi guru terhadap kualitas belajar siswa. Selanjutnya ada struktur organisasi skripsi. Bab pertama yaitu berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah mengenai media pembelajaran biologi yang kurang menarik. Hal tersebut harus segera dicari solusinya, yaitu dengan mengembangkan suplemen media pembelajaran berbasis teknologi augmented reality. Nah, pada bab 1 juga terdapat rumusan masalah yang memuat pertanyaan-pertanyaan penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi atau sistematika penulisan. Kemudian pada bab 2 yaitu ada kajian pustaka yang berisi teori-teori pendukung penelitian berkenaan dengan teknologi augmented reality, media pembelajaran, dan suplemen bahan ajar. Pada bab ini juga dijelaskan tentang state of the art, penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian saat ini, serta posisi teoritis peneliti yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya ada bab 3 yaitu berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Pada penelitian ini digunakan metode penelitian Quantitative Model Research and Development atau R&D. Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan media pembelajaran interaktif yang difokuskan pada suplemen bahan ajar biologi.
Kemudian, pada bab ini juga dipaparkan mengenai desain penelitian yang digunakan, partisipan, populasi dan sampel, instrumen penelitian, prosedur penelitian, dan analisis data. Kemudian ada bab 4 yang berisi hasil dan pembahasan, yang memuat gambaran umum penelitian dan temuan-temuan yang diperoleh selama proses penelitian. Pada bab ini juga berisi uraian hasil penelitian dan pengolahan data yang diperoleh dari penelitian. Selanjutnya ada bab 5. Bab 5 ini berisi kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi. Kesimpulan ini memuat kesimpulan dari penelitian, implikasi, dan rekomendasi berisi saran terkait tindak lanjut dan penelitian bagi pembaca dan pengguna hasil penelitian untuk dimanfaatkan oleh peneliti selanjutnya. Selanjutnya ada bab 2, kajian pustaka. Di sini yang pertama yaitu menjelaskan tentang augmented reality. Nah, jadi augmented reality itu adalah sebuah teknologi yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Augmented reality ini dapat memunculkan objek maya yang seolah-olah muncul seperti dunia nyata. Nah, menurut Ramadan pada tahun 2021, augmented reality ini adalah sebuah teknologi yang dapat menyatukan objek 2 dimensi atau 3 dimensi yang diproyeksi ke dunia nyata. Kemudian selanjutnya ada penjelasan dari media pembelajaran. Media pembelajaran berasal dari 2 kata, yaitu media dan pembelajaran. Menurut Yaumi pada tahun 2017, media adalah perantara yang dapat menghubungkan suatu informasi antara pengirim dan penerima informasi. Sehingga media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyajikan dan menyampaikan pembelajaran dari guru kepada siswa. Lalu selanjutnya ada suplemen bahan ajar. Nah, suplemen bahan ajar ini adalah komponen untuk membantu meningkatkan minat belajar dan hasil belajar siswa. Suplemen ini digunakan sebagai bahan ajar tambahan untuk melengkapi bahan ajar yang telah ada. Nah, menurut Widiana dan Wardani pada tahun 2017, suplemen merupakan bahan ajar pendamping dari bahan ajar pokok yang diberikan oleh pemerintah. Suplemen juga dapat dijadikan sebagai bahan pengayaan bagi siswa. Selanjutnya ada state of the art. Di sini terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian saat ini atau yang sedang saya teliti. Yang pertama ada judul dan penelitiannya itu judulnya itu ada pengembangan suplemen augmented reality animation pada buku ajar biologi untuk penguatan kognitif siswa. Di sini penelitinya ada 3 orang, yaitu ada Debbie Puspitasari, Henry Praherdiono, dan Eka P. Adi. Adapun tahunnya yaitu pada tahun 2020 dan tempat penelitiannya di Malang. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Objek penelitiannya yaitu guru dan siswa SMA. Kemudian perbandingan yang menjadi alasan penelitian. Hasil dari penelitian ini digunakan sebagai salah satu patokan peneliti terkait penerapan teknologi augmented reality yang diaplikasikan menggunakan marker pada buku bahan ajar biologi yang telah ada atau yang telah diberikan dari sekolah. Kemudian yang kedua ada pengembangan augmented reality versi Android sebagai media pembelajaran sistem ekskresi manusia. Penelitinya ada 3 orang, yaitu ada Kumi Laila, Baik Hasusanti, dan Julfiani. Tahun penelitiannya yaitu 2017 dan dilaksanakan di Jakarta. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Objek penelitiannya yaitu guru dan siswa SMA. Kemudian ada perbandingan yang menjadi alasan penelitian. Hasil dari penelitian ini digunakan menjadi sumber yang digunakan untuk membuat aplikasi dengan teknologi augmented reality pada Android untuk siswa SMA pada mata pelajaran biologi. Aplikasi ini dibuat dengan software Unity. Selanjutnya ada posisi penelitian. Nah, posisi penelitian yang saya lakukan itu berada di antara kata augmented reality dan education.
Karena penelitian yang saya lakukan ini merupakan media pembelajaran, artinya di situ merupakan di bidang pendidikan, sehingga berada pada posisi augmented reality dan education. Adapun penelitian-penelitian yang mirip atau yang terdahulu yang sesuai dengan penelitian yang saya ambil, yaitu ada penelitian dari Anita Makauda pada tahun 2020, Julian Radu 2012, Debel Holly dan Mike Hobbs tahun 2019, Ilmuwan Mustaqim tahun 2016, Velia dan Mawardi pada tahun 2021. Selanjutnya ini ada desain produk. Nah, di sini ada gambaran desain media pembelajaran. Yang pertama ini merupakan gambaran desain untuk markernya dan ada objeknya. Kemudian yang gambar kedua ini ada splash screen. Jadi di sini nanti akan ada nama dari aplikasi media pembelajarannya. Lalu yang ketiga ini ada tutorial penggunaan. Jadi kalau misalnya akan menggunakan aplikasi ini, nanti akan ada tata caranya di sini. Lalu ada dua button, yaitu button lanjut dan button keluar. Kemudian ada kamera, nanti akan memunculkan objek 3D melalui smartphone, nanti akan muncul tampilan kamera. Lalu ada button juga, ada button lanjut dan ada button keluar. Selanjutnya ada metode penelitian. Di sini ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode Quantitative Research and Development atau R&D. Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan media pembelajaran interaktif yang difokuskan pada suplemen bahan ajar biologi. Kemudian yang kedua ada partisipan penelitian. Nah, penelitian ini akan melibatkan dosen pembimbing peneliti sebagai validasi keseluruhan instrumen yang digunakan, guru mata pelajaran biologi, dan siswa kelas 11. Lalu penelitian ini akan dilaksanakan di SMA 2 Tasikmalaya, Jalan RM Marta Dinata, nomor 261, Kota Tasikmalaya. Dan rencana penelitiannya akan berlangsung selama 3 bulan. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Partisipannya akan diambil dari populasi siswa SMA Negeri 2 Tasikmalaya yang duduk di bangku kelas 11. Pemilihan partisipan dilakukan dengan menggunakan teknik sampling purposive atau judgment sampling, yaitu teknik yang tidak membutuhkan persyaratan tertentu. Lalu adapun instrumen penelitian, yaitu penelitian ini mengumpulkan data melalui pertanyaan-pertanyaan yang dibagikan melalui instrumen penelitian berupa angket kuesioner. Penyusunan instrumen dibuat menggunakan skala Likert. Pilihan jawaban pada skala Likert pada setiap pertanyaan yaitu berupa urutan jawaban dari positif sampai negatif. Kemudian ada pun ini instrumen penelitiannya, yaitu ada instrumen penilaian untuk ahli materi, instrumen penilaian untuk ahli media, dan untuk peserta didik. Untuk instrumen penelitian ini akan tertampil pada lampiran. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Yang ini prosedur penelitian ini berdasarkan prosedur penelitian dari Sugiono tahun 2013. Nah, yang pertama itu ada potensi dan masalah. Potensi dan masalah ini merupakan tahap awal dari penelitian ini. Analisisnya itu dilakukan melalui studi lapangan, wawancara guru, dan siswa. Kemudian yang kedua ada pengumpulan data. Nah, informasi ini dikumpulkan melalui wawancara dan meninjau langsung ke lapangan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihannya. Lalu yang ketiga ada desain produk. Nah, untuk desain produk ini disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, karena peneliti ini akan melakukan penelitian untuk siswa SMA, dan kebanyakan itu siswa menggunakan Android smartphone-nya, jadi akan dibuat mayoritas untuk pengguna Android, dan untuk pembuatan produknya sendiri akan menggunakan software Unity. Kemudian ada validasi desain. Validasi desain ini adalah proses penilaian rancangan produk secara rasional dibandingkan dengan produk yang sudah ada. Lalu ada uji coba pemakaian. Nah, uji coba ini ada 2 kali, yaitu uji coba yang pertama, kemudian nanti sebelumnya ada revisi desain dulu, kemudian ada uji coba, kemudian ada revisi lagi, lalu uji coba lagi, direvisi lagi. Ini uji cobanya sebanyak 2 kali dan revisinya sebanyak 3 kali. Setelah semuanya benar-benar baik, baru kemudian diproduksi massal. Nah, untuk tahap produksi massal ini karena memerlukan waktu yang cukup lama, maka peneliti tidak akan melakukan tahap ini. Selanjutnya ada analisis data.
Analisis data ini yang pertama ada analisis studi lapangan. Pada tahap ini dilakukan observasi langsung ke lapangan. Hasil dari observasi yang dilakukan ini akan diuraikan dalam bentuk deskripsi. Kemudian yang kedua ada analisis data respon siswa terhadap media pembelajaran. Nah, jadi nanti perolehan data dari angketnya itu akan dihitung dengan rumus dari Al-Maheri tahun 2017 dalam Widiaman tahun 2017. Nah, data tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan rumus perhitungan, yaitu P sama dengan jumlah skor hasil pengumpulan data dibagi jumlah skor kriteria dikali 100%. Kemudian yang ketiga ada analisis uji validasi penilaian ahli materi dan media. Nah, jadi di sini akan dihitung berdasarkan rumus menurut Arikunto. Itu rumusnya itu ada kelayakan dalam persen sama dengan jumlah hasil skor dibagi jumlah skor maksimal dikali 100%. Lalu yang selanjutnya ada bab 4 jadwal penelitian. Nah, jadi penelitian ini direncanakannya itu akan kurang lebih selama 3 bulan. Dan selanjutnya ini ada daftar pustaka atau sumber-sumber yang saya gunakan. Lalu ini ada lampiran instrumen yang tadi sebelumnya sudah saya jelaskan, itu instrumen penilaian untuk ahli materi. Lalu ada instrumen penilaian untuk ahli media. Kemudian yang ketiga itu ada penilaian untuk peserta didik. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.